warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman muslimah semuanya, apa kabar di tengah pandemi ini ya? Semoga masih nggak bosan-bosan ngedengerin podcast kita sesama muslimah untuk saling bagi-bagi. Oke, kali ini di Kami Bercerita aku udah sama Mbak Fauzia. Halo Mbak Fauzia, selamat pagi. Halo, selamat pagi Novi dan teman-teman muslimah yang sedang mendengarkan podcast Apa Muslimah. Oke, seperti yang kita tahu ya, udah berapa bulan nih kita menjalani hidup dengan normal yang baru. New normal. Kalau dari di rumah aja udah hampir 5 bulan ya, Vi. Kalau WFH awal-awal Maret. Ya luar biasa sih, banyak hal yang merubah kita dari sisi perilaku dan lain-lain banyak hal. Nah, mungkin kali ini kita di Kami Bercerita mau share Mbak Fauzia nih tepatnya ya, mau share ke teman-teman muslimah semua apa aja sih yang kita dapat tuh dalam tanda kutip dari pandemi yang terjadi. Ini luar biasa sekali karena kita nggak bisa semata-mata ngelihat dari sisi yang tidak menguntungkan, tapi mungkin bisa dari sebaliknya. Ya, gimana Mbak Fauzia? Iya. Iya Novi dan juga teman muslimah, di Kami Bercerita ini sebenarnya kita sharing aja ya, dari sudut pandang kita, bagaimana seperti judul podcast ini, apa yang pandemi ini ingin ajarkan ke kita gitu. Dari awal-awal pandemi ini diumumkan sampai COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi global ya oleh WHO, dan itu benar-benar merubah hidup kita dari yang hal-hal yang kita bisa temui langsung misalnya, atau hal-hal yang kita rasa mudah untuk kita misalnya keluar rumah. Nah, ini benar-benar dibatasin dan semuanya jadi virtual ya, kalau bisa dibilang komunikasinya jadi virtual. Tapi terlepas dari kita juga perlu rasa empati dan simpati kita untuk teman-teman yang kehilangan keluarganya, kehilangan kerabatnya karena COVID-19 ini, atau kehilangan pekerjaannya. Kita juga turut berduka untuk itu. Semoga teman-teman di sana tetap kuat dan tetap semangat menghadapi bisa dibilang ini cobaan yang memang dampaknya itu tidak pandang bulu, kalau bisa dibilang tidak menjadikan kita semua orang tuh pasti kena gitu, karena pandemi ini datangnya tiba-tiba pertama. Yang kedua, hampir semua sektor, hampir semua orang itu terdampak. Nah, kalau dari Fauzia sendiri, karena memang keadaan Fauzia tuh kerja dari rumah, online, terus bener-bener gak bisa keluar rumah karena memang ya hanya untuk hal-hal yang penting aja untuk keluar rumah. Nah, jadi teman-teman muslimah, kalau sekarang, nah kalau dari sudut pandang Fauzia, teman-teman muslimah, pandemi ini mengajarkan banyak hal, beberapa hal yang akhirnya menjadi suatu ibroh gitu loh, pelajaran untuk diri Fauzia sendiri. Nah, beberapa hal itu misalnya yang pertama ya, karena kita memang di rumah aja dan akses kita untuk keluar rumah dibatasi, jadi hal-hal yang kita lakukan itu juga terbatas. Nah, karena akses keluar dibatasi, jadi kita tuh lebih bisa dekat dengan keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin ya waktu-waktu kita di jalan misalnya, terus waktu-waktu kita di luar yang akhirnya kita habiskan full di rumah aja, itu bisa membuat kita sebenarnya kayak mengenal lebih dalam soal diri kita sendiri. Nah, kalau soal lebih dalam soal diri sendiri ini, Fauzia juga follow nih salah satu influencer dan juga praktisi di bidang psikologi ya, itu ada Mas Aji Santo Putro. Kalau teman-teman muslimah tahu, beliau ini juga terlibat di beberapa proyek soal mental healing ya, dan beliau juga pernah ikut proyeknya Aji
Kunto Aji di ini Lofi, tau gak Vi? Gimana? Di video klip Oh, yang Film Biru. Nah itu yang aku, trending. iya, dan itu aku pertama kali kenal Mas Aji tuh justru di video klip itu. Nah terkait tadi yang poin soal mengenal diri sendiri tuh aku tertegun gitu loh untuk baca salah satu quote-nya beliau tentang jalan ke dalam. Nih aku bacain ya Vi. Nih, jalan ke dalam. Sebelum ini, kalau stres alihkan dengan keramaian, kalau sedih tekan tutupi dengan keceriaan, kalau kangen ketemuan. Sekarang ini pintu-pintu keluar itu tertutup. Memaksa untuk jalan ke dalam, mengakui selama ini mudah sekali menghindar dari yang mesti ditemui, yaitu diri sendiri. Nah itu tuh kalau menurut Fauzia yang apa yang pandemi ajarkan sekarang, kita jadi lebih kenal diri sendiri untuk karena kita diem aja di rumah, di kamar misalnya, itu jadi hal-hal yang membuat kita apa sih di masa-masa ini yang hal-hal yang belum kita lakukan misalnya, entah itu yang simpel-simpel lah, misalnya kayak belajar masak kayak gitu kan. Jadi sekarang karena pandemi ini salah satu hal yang jadi tren baru lagi jadi belajar masak ya Vi. Iya. Itu dah Karena banyak di rumah. Iya, banyak di rumah, itu yang pertama. Nah yang banyak juga hal-hal lain yang mengajarkan kita lewat pandemi ini. Salah satunya kalau menurut Fauzia ini Vi, hal-hal yang bersifatnya duniawi gitu, kayak apa ya, hal-hal yang iya, jadi kalau hal-hal duniawi maksudnya di sini adalah menurutku ya, hal-hal yang selama ini kita tabung misalnya atau kita kejar-kejar. Contoh yang simpel deh, misalnya kayak baju, sepatu ya Nov, yang selama ini biasa ya perempuan-perempuan tuh kalau ada sale misalnya atau sepatu dari sebuah brand, kita suka nabung. Atau kalau soal make up misalnya lipstick, foundation, lipstick tambah 3 warna tuh Novi. Jadi kayak nggak ada harganya gitu loh teman-teman, karena pertama kita pakai akses keluar rumah juga ditutup, terus sekarang kemana-mana harus pakai masker gitu kan. Jadi sebenarnya jadi sebuah pelajaran gitu, hal-hal yang bersifatnya duniawi itu sementara dan memang jangan dikejar-kejar banget gitu. Kalau menurut Fauzia seperti itu, pandemi ini mengajarkan seperti itu. Luar biasa. Nah yang terakhir mungkin dari poin Fauzia soal apa yang pandemi ajarkan kepada kita, tentang beribadah, khususnya di masjid. Kita sedih banget kan kemarin ya teman-teman, lebaran kita, Idul Fitri kita, pertama kali seumur hidup kita mungkin ya, kita dibatasi aksesnya untuk beribadah. Padahal di Ramadan ini waktunya kita untuk salat tarawih, terus buka bersama misalnya, dan itu mengharuskan ya, memang harus karena berjamaah kita kumpul-kumpul. Tapi di pandemi ini Ramadan kita beda banget. Nah kemarin kan sempat heboh juga ya di media sosial soal masjid, akses masjid ditutup. Pertama itu soal sholat Jumat ya, awal-awal sebelum Ramadan kan soal sholat Jumat, lalu makin ramai lagi ketika sholat tarawih dan di masa-masa Ramadan. Nah kalau di sini kita bisa belajar ya teman-teman, kalau menurut Fauzia, dimana sebenarnya Tuhan atau Allah itu nggak apa-apa ya kalau kita nggak ibadah gitu loh, karena yang Maha Esa gitu loh, yang menciptakan kita sebagai makhluk pencipta kita, yang memang ya nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak beribadah kepadanya gitu. Tapi yang apa-apa ya kita. Jadi pandemi ini tuh kayak sebuah tamparan dalam tanda kutip gitu loh. Kalau sebenarnya yang butuh beribadah tuh kita sendiri, karena kita tuh heboh gitu, nggak bisa tarawih di masjid, nggak bisa sholat Jumat di masjid. Tapi padahal ya itu kita menjadi lebih
bisa introspeksi aja gitu, dan melihat lagi lebih dalam bahwa sebenarnya yang salah dengan situasi kayak gini, bukan yang salah ya, yang perlu kita resapi lagi bahwa iya ya, yang nggak apa-apa tuh kita loh, yang kalau kita nggak ibadah, bukan Tuhan kita itu, karena Tuhan kita yang Maha Esa yang menciptakan kita. Mau kita ibadah kayak nggak ibadah juga terserah kita gitu loh. Iya, Karena itu ibadah tuh buat kita gitu, bukan buat Tuhan, bukan buat Allah gitu. Jadi ayo dikasih kejadian kayak gini, kita keputusannya gimana, yang apa-apa tuh siapa. Kalau Tuhan it's okay, kalian nggak ibadah gitu loh, Iya, bahasanya bahasa, gitu. Ya itu hal-hal yang bikin kita sadar bahwa kita tuh emang bukan siapa-siapa gitu. Iya benar, Kecil banget. kecil banget kita. Dan sebelum poin Fauza tutup ya, yang keselnya juga ya kemarin yang di media sosial ketika new normal diberlakukan kan ya, setelah pandemi beberapa bulan itu kan mall dibuka tuh, rame kan, ada yang viral juga ketika akses mall dibuka, rame tuh orang belanja untuk persiapan lebaran lah apa. Nah ini orang yang keluar waktu masjid ditutup kemana ini? Kenapa heboh sekali ketika mall dibuka gitu. Ya kita kembalikan lagi gitu Vi, kalau dari aku Vi. Iya. Gimana Vi kalau menurut kamu? Kalau pandemi ini luar biasa banget sih kalau aku ngeliatnya ya. Maksudnya sesuatu yang dalam hidupku nggak nyangka aku bakal alamin. Ya meskipun sebenarnya bencana-bencana lain, ini kan bencana nasional ya, pandemi itu disebut sebagai bencana nasional. Nah meskipun sebenarnya bencana-bencana lain juga kita nggak pernah mengharapkan itu terjadi dong kepada kita. Cuman menariknya mungkin kita bisa expect lah kalau itu ada banjir gitu di dekat kita gitu, atau kalau aku orang Lampung dan tinggal di Jakarta mungkin ngelihat Krakatau gitu, itu bukan sesuatu yang ya wah sih, cuman it's okay gitu. Tapi kalau yang namanya pandemi, virus, kejadiannya kayak sekarang itu sesuatu yang ya Allah gitu, ini beneran nggak sih gitu. Karena kan biasanya kita nonton atau kita baca sejarah dulu ada pandemi ini, pandemi itu gitu kan, flu burung yang nggak sempat jadi pandemi itu kan. Nah ini nih sesuatu yang sangat beda dari awal banget. Aku udah ngerasa, terus kemudian disebut sebagai bencana nasional gitu. Karena di tempat kerjaku yang baru mengharuskan aku ke tempat-tempat bencana, aku sempat kayak jadinya sedikit banyak tahu gitu ya lokasi bencana itu gimana keadaannya. Nah itu aku compare gitu, beda banget ya gitu bencana ini dengan bencana yang kemarin-kemarin aku lihat gitu. Kalau banjir bandang misalnya di Banten beberapa waktu lalu, itu banjir kejadian di hari tanggal 1 Januari waktu itu. Kemudian aku kesana di tanggal 6-nya gitu. Recovery itu terus berjalan gitu kan. Banyak relawan datang, banyak yang membantu. Kemudian korbannya itu terklasifikasikan dengan jelas, berapa kepala keluarga misalnya, apa aja yang dirugikan. Kemudian semuanya tuh bisa kolaborasi ya, para penanganan baik dari NGO maupun government itu sendiri tuh bisa kolaborasi cepat sehingga recovery-nya tuh cepat gitu loh. Dan penanganannya tuh jelas karena korbannya juga, karena yang terdampak tuh jelas gitu loh Mbak. Tau gak sih dari yang apakah itu ekonomi yang mati, apakah itu manusianya sendiri yang meninggal, apakah itu pendidikan gitu, sektornya tuh jelas. Iya. Lain banget dengan pandemi gitu loh, kayak gila gitu loh, gila men gitu. Ini nih siapa itu korbannya, itu tuh aku ngelihatnya absurd ya. Mungkin beberapa pakar mungkin bisa ngejelasin sih, cuman kalau aku yang awam ini ngelihatnya kayak ini nih siapa aja bisa jadi korban. Kalau masyarakat menengah ke bawah tuh udah jelas selalu korban atas segala hal yang terjadi. Itu sebuah keniscayaan ya. Kemudian tapi pengusaha besar ini yang nggak kita duga,
yang sescale semapan Pizza Hut aja nutup gerai, yang kita pikir hello harusnya dia kan dari dulu keuntungannya selalu besar, kenapa pandemi yang cuman setahun ini bisa mematikan gerai-gerai itu gitu. Kadang-kadang kita nggak logis aja gitu ngerasanya. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang menggurita itu pada mati gitu loh. Itu bagian dari yang terdampak. Kemudian menengah ke bawah udah jelas UMKM ini kalau di krisis 98 jadi penyelamat, tapi sekarang ikut terdampak juga gitu loh. Jadi terus dari sisi siapa yang menjadi korban kemudian meninggal juga banyak ya kan, dan itu dari semua, kalau lini profesi, latar belakang pendidikan tuh nggak pandang bulu gitu loh kan gitu. Coba kalau misalkan banjir, jelas kan dia mencakup satu batas teritorial kampung A gitu. Kalau ini enggak gitu loh, jadi benar-benar yang siapa aja tuh bisa kena, siapa aja dia jadi korban. Yang karyawan yang misalnya dalam keadaan normal, wah gila gitu, kita ketemu orang gitu, wah kamu sekarang kerjanya di sini ya gitu, mapan, yang seakan-akan tuh nggak akan goyah gitu loh, kiamat kali yang bisa menggoyahkan. Tapi nggak nyangka ketika pandemi dia kena PHK karena sektor industrinya itu tuh nggak terdampak kan gitu. Sebaliknya yang pengusaha masker malah luar biasa, hand sanitizer, yang tentang kebersihan itu malah bagus, jamu-jamuan malah naik permintaan. Hal-hal kayak gitu yang kita tuh nggak pernah sangka, jadi ini bikin kita evaluasi banget sih bahwa Allah yang nyeleksi kita gitu loh. Jadi yang kita tuh nggak bisa menjudge gitu loh, wah gitu kamu udah keren, kamu ada waktu itu ada orang yang aku kenal, dia kerja di pesiar gitu loh mbak, tuh ABK. Itu kan gede banget tuh uangnya, dia keliling ke berbagai benua gitu. Dia dirumahkan dong gitu sekarang berbulan-bulan gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya kayaknya susah gitu digeser orang, tapi jadi kayak gitu, tapi jadi kayak gini sekarang gitu. Hal-hal ini yang ngebuat kita sadar bahwa kita tuh kecil banget. Allah itu bisa dengan gampang memilih siapa aja menjadi siapa aja dikasih peringatan lah gitu ya dalam hal ini. Jadi itu ngebuat kita lagi-lagi evaluasi bahwa corona COVID-19 pandemi ini memang sesuatu yang berbeda dari bencana yang biasa kita alami gitu. Jadi ngebuat kita balik lagi tuh ya kayak kata Mbak Fauzia sih, balik lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Mau apa aja sebenarnya nih teman-teman, mau apa aja yang terjadi di sekitar kita itu tuh pilihannya di kita mau gimana, termasuk pandemi gitu. Bagaimana respon kita selalu itu yang menjadi penentuan. Kayak misalnya gini, ketika pertama kali ada imbauan di rumah aja, social distancing, orang tuh akan kelihatan sendiri karakternya masing-masing. Ada karakter yang it's okay, aku nurut, terus nurut kemudian imbauannya dipakai untuk dirinya sendiri ada. Terus ada juga orang yang sifatnya menginfluence. Ada imbauan ini, terus dia menerapkan dan mengajak orang. Ada juga orang nih yang menarik nih, yang ketiga, ngikutin enggak, malah ngajak orang nggak pakai masker juga ada gitu. Itu ada. Nah jadi memang selalu keluar karakter orang dari berbagai keadaan gitu loh, termasuk dengan pandemi gitu. Jadi yang ngebuat kita balik lagi sadar bahwa apapun yang terjadi di luaran termasuk pandemi itu tergantung sikap kita gitu. Jadi yakin aja lah gitu bahwa yang mau kita lakuin ini sesuai apa enggak gitu loh. Dan itu aku rasa kalau teman-teman muslimah semua udah dewasa sehingga tahu mana yang benarnya, mana yang salahnya. Jadi ya kalau aku lebih ke kayak ngajak evaluasi dan balik lagi ke diri sendiri sih mbak. Gitu itu tadi kalau dari aku. Oke. Iya teman muslimah, kalau dari Fauzia mungkin terakhir ya sebelum ditutup ya Viv. Ya new normal ini semoga menjadi new hour juga. New week. Sebagai diri kita yang baru untuk evaluasi diri, untuk lebih bersyukur lagi sama hidup,
dan lebih empati dan simpati sama keadaan di sekitar kita. Jangan Iya, lupain juga tetangga-tetangga deket nih yang perlu bantuan, yang apa. Pokoknya pandemi ini banyak banget mengajarkan kita hal. Iya. Iya sih gitu, semoga teman-teman semua bisa ngambil kesimpulan ya dari yang kita jabarkan. Kita obrolkan. Kita obrolkan nih, jabarkan. Baik, gitu aja kayaknya ya. Semoga besok-besok lagi kita bisa lebih cerita dalam keadaan yang lebih baik dan kembali ke normal, bukan normal yang baru, tapi ke sebenar-benarnya normal. Amin. Udah. Gitu aja. Terima kasih semuanya, teman muslimah, teman cerita kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.